limpahan nikmat karunia, hidayah dan taufiknya pada pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih berkenan menggolongkan kita bersama di kalangan hamba-hambanya yang beriman, dimudahkan kita bersama untuk melaksanakan ketaatan yang mengawali hari ini dengan segenap rangkaian ibadah yang mulia. Semoga ini menjadi bagian takwa kita bersama dan menjadi bekal kita dengan bekal yang terbaik pada saat nanti kita bersama menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan Allah izinkan kita melanjutkan pembacaan buku kita tentang kitab tauhid. Kita sudah masuk ke bab pertama tentang bab fadl tauhid wa ma yukaffir minal dzunub, yaitu bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat digugurkan olehnya. Kemarin satu ayat sudah kita baca bersama dan sudah masuk ke dalil yang kedua dalam bab ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal." Yang artinya, man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Di sini disebutkan maknanya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan diibadahi kecuali hanya Allah. Kemudian mengetahui maknanya dan melaksanakan tuntutannya. Wahdahu la syarikalah, semata-mata Ia Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Maknanya, yakni hamba yang dimiliki oleh Allah, sebagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya, yang sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ilahiyah atau sifat-sifat yang disembah, dan sifat-sifat sebagai yang mencipta atau mengatur alam semesta ini. Jadi Rasul adalah hamba sebagaimana hamba-hamba yang lainnya, dan bersaksi membenarkan kerasulan beliau, yaitu dengan membenarkan beliau kepada apa saja yang beliau kabarkan, mentaati kepada apa-apa yang beliau perintahkan, serta menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau cegah, serta agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi atau tidak disembah kecuali dengan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah contohkan.
Kemudian wa anna Isa Abdullahi wa Rasul, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya, yakni hamba yang dimiliki atau hamba milik Allah sebagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya, bukan seorang anak baginya sebagaimana yang diklaim oleh sebagian kaum Nasrani. Beliau juga seorang rasul yang diutus Allah kepada Bani Israil, dan beliau adalah salah seorang di antara rasul yang bergelar ulul azmi. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya, maksudnya bahwasanya Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan firman-Nya kun fayakun, yaitu tidak memiliki ayah, tapi kemudian dengan kehendak Allah ibunda Maryam, ditiupkan roh oleh Allah kepada beliau. Alqaha ila Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yaitu kalimatnya yang ditiupkan kepada bunda Maryam. Salah satu penciptaan Isa alaihissalam ini termasuk kejadian yang menjadi ujian beliau yang harus kita yakini bersama. Tidak sebagaimana bagian orang-orang yang menyimpang yang kemudian memaksakan diri mencari-cari keterangan bahwa Isa juga tetap punya bapak gitu. Wa ruhun minhu, dan ruh Allah, yakni ciptaannya, roh Allah yang kemudian Isa alaihissalam ini termasuk di antara roh-roh yang diciptakan oleh Allah, dan ini menjadi bagian dari kemuliaan beliau Nabi Isa alaihissalam, yaitu di mana Allah menyandarkannya kepada dirinya, roh yang diciptakan oleh Allah yang ditiupkan kepada Bunda Maryam. Wal jannatu haqqun, bahwasanya surga itu benar adanya, yakni janji Allah bagi orang-orang yang taat, yang beriman, adalah sesuatu yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar, yaitu ancaman Allah bagi orang-orang yang kafir, yang maksiat, yang durhaka, dan ini juga satu kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Adakhala Allahul jannata ala ma kana minal amali, maka niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surganya berdasarkan amal yang ia miliki. Disebutkan di sini beberapa keterangan, kita baca untuk makna secara globalnya. Hadis ini, hadis yang mulia ini mengabarkan kepada kita bersama bahwa siapa yang mengucapkan kalimat tauhid disertai dengan mengetahui maknanya, kemudian melaksanakan tuntutan-tuntutannya, juga bersaksi dengan status kehambaan Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya, mengakui bahwa Isa alaihissalam adalah juga hamba dan rasul Allah, dan bahwa beliau diciptakan Allah dengan firman-Nya kun, jadilah pada diri ibunda Maryam, juga membebaskan ibunda beliau dari tuduhan keji dari orang-orang Yahudi kepadanya bahwa beliau adalah seorang pezina, naudzubillah min dzalik. Juga meyakini kepastian surga bagi orang-orang mukmin dan neraka bagi orang-orang kafir,
kemudian ia meninggal dunia di atas keyakinan tersebut, maka ia pasti masuk surga berdasarkan amal yang ia miliki. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama bahwasanya dua kalimat syahadat adalah dasar agama ini. Selanjutnya tidak sah ucapan dua kalimat syahadat kecuali dari orang yang mengetahui maknanya serta melaksanakan tuntutannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan bagi Nabi Muhammad SAW predikat sebagai hamba dan rasul sebagai bantahan kepada orang-orang yang berkeyakinan menyimpang, yang ekstrim, yang berlebih-lebihan di dalam agama, dan juga orang-orang yang lalai, yang bodoh, yang menganggap beliau mempunyai status istimewa. Bahkan kemudian doa harapan ditujukan kepada beliau SAW. Yang selanjutnya penetapan status hamba dan rasul bagi Nabi Isa alaihissalam sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengklaim bahwa Isa adalah anak Allah, anak Tuhan. Kemudian bahwa Nabi Isa alaihissalam diciptakan pada diri Maryam dengan ucapan kun jadilah tanpa ayah. Dan ini pun merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang menuduh beliau adalah melakukan zina. Kemudian menetapkan hari kebangkitan di hadis yang mulia ini dan menetapkan adanya surga dan neraka. Yang terakhir bahwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan orang-orang yang bertauhid tetap akan masuk surga, tetapi dia akan dicuci dahulu, dibersihkan untuk mempertanggungjawabkan atas dosa kemaksiatan yang dilakukan, dan tidak akan kekal di dalam neraka sebagaimana pembahasan di ayat yang pertama. Demikian jamaah Allah untuk hadis yang sebagai dalil kedua. Kita lanjutkan sedikit karena yang hadis ketiga ini pendek, masih juga riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan semata-mata itu karena mencari wajah Allah saja. Haramullah harama 'alan nar, mengharamkan kepada neraka, yaitu kemudian menghalanginya orang tersebut untuk tidak masuk neraka. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang makna la ilaha illallah, yaitu mengetahui maknanya. Disebutkan oleh beberapa ulama kita bahwasanya ucapan syahadat tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa syahadat tersebut tidak ada manfaatnya kecuali berkumpul di dalamnya syarat-syarat tersebut pada dirinya. Maka ada dua ulama yang disebutkan di sini. Yang pertama, Al-Hafidz Ahmad Al-Hakami, beliau di dalam bukunya atau kitab beliau Sulamul Usul, dia menjelaskan yaitu harus al-ilmu wal yaqinu wal qabul. Ada ilmu, ada keyakinan, dan ada penerimaan. Wal iqyadu terima aku, kemudian serta tunduk, maka pahamilah ya, kalimat tersebut. Wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah, ya. Kemudian ada kejujuran, keikhlasan, cintaan, ya. Dan kemudian semoga Allah memberimu taufik kepada apa yang dia cintai.
Sementara yang kedua, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, beliau menjelaskan ada 7 syarat dalam ucapan syahadat yang mana tidak akan berguna kecuali dengan terkumpulnya semua syarat tersebut pada diri seseorang. Yang pertama, ilmu yang meniadakan kebodohan. Jadi harus paham terhadap kalimat tersebut. Yang kedua, yakin yang meniadakan keraguan. Yang ketiga, menerima yang meniadakan penolakan. Yang keempat, ikhlas yang meniadakan syirik. Yang kelima, ketundukan yang meniadakan sikap meninggalkannya. Yang keenam, jujur yang meniadakan kedustaan. Dan yang ketujuh, cinta yang meniadakan lawannya atau benci. Demikian sekilas ada penjelasan dari para ulama kita, menjadi satu dorongan motivasi tambahan semangat bagi kita. Hendaklah kita terus berusaha mengkaji dan menggali masalah ini, ya. Karena memang sebagaimana para ulama menjelaskan, semestinya tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti untuk terus mengkaji dan menggali permasalahan ini. Sebagai dasar agama, satu perkara yang terpenting di antara perkara-perkara penting lainnya di dalam hidup kita, maka memahami permasalahan ini menjadi satu hal yang sangat penting dan mendasar bagi setiap manusia. Bahkan kemudian dikatakan sudah semestinya seluruh daya upaya seorang muslim itu terus mengkaji, menggali, memahami, memahami maknanya, agar kandungan dua kalimat ini bisa betul-betul dipahami dengan sebaik-baiknya. Demikian jamaah yang Allah, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Allah berkenan menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kemudian iman dan takwa kita, amal soleh kita bertambah. Terima kasih atas seluruh perhatiannya.